Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengupas tentang surat Al-Mutaffifin bagian ketiga. Kemarin bagian keduanya sudah, sekarang bagian ke yaitu di faidah yang keempat ya. Faidah dan hikmah dari surat Al-Mutaffifin. Al-awwal, yang pertama, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbatin nasi waznan. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat fa saru min ahsanin nasi waznan. Wa fi hadha dalilun ala qimatil akhlaq wal muamalatil hasanah fil Islam. Lamma, saat atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kanu min akhbasin nas, mereka orang-orang Madinah, penduduk Madinah, min akhbasin nasi waznan, termasuk orang yang paling buruk akhlaknya. Orang Madinah saat sebelum kedatangan Rasul merupakan min akhbasin nasi waznan. Akhbas itu khubus, makanya kita ada doa khubusi wal khabais, artinya buruk. Orang Madinah ini akhbasun nas, orang yang kanu ya dulu sebelumnya sebelum kedatangan Rasul merupakan orang yang akhbasun nasi waznan dalam hal perilaku termasuk cara berdagang. Orang Madinah ini punya perilaku buruk dalam cara berdagang, yaitu mutaffifin itu curang, mengurangi timbangan kalau ngejual, tapi kalau membeli ngototnya minta ampun. Jadi kalau membeli ngotot harus sempurna, tidak boleh ada sedikit pun kurang atau cacat ataupun lain sebagainya. Tidak boleh juga timbangannya kurang. Tapi kalau menjual mereka mencurang. Akhlak mutaffifin. Maka turunlah ayat ini, Allah turunkan fa anzalallahu, maka Allah turunkan hadil ayat ini surat Mutaffifin. Fasaru min ahsanin nasi waznan, maka orang-orang Madinah berubah menjadi orang-orang ahsanin nas, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang tadinya orang Madinah adalah orang yang paling buruk akhlaknya, maka setelah kedatangan Rasulullah SAW, dan itu keberkahan dakwahnya Rasulullah SAW, membuat mereka menjadi berubah menjadi orang yang paling baik akhlaknya, waznan, terutama dalam hal jual belinya. Karena ayat ini fokusnya tentang jual beli sebenarnya di awal ayat. Wa fi hadza dalilun ala qimatil akhlaq. Maka dalam hal ini merupakan sebuah dalil, sebuah bukti bahwa akhlak itu sangat berguna. Akhlak itu sangat bernilai dan sangat berharga. Wal muamalah al-hasanah fil Islam, dan berperilaku baik dalam agama Islam itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat baik sebagai wasilah dakwah yang paling afdal. Lisanul hal, kan itu ada lisanul fam. Lisan itu ada dua, ada lisan bibir, ada lisan perbuatan. Nah, lisan bibir itu semua orang bisa melakukan, tetapi lisanul hal, lisan perbuatan itu jarang orang yang bisa melakukannya. Nah, dakwah yang paling afdal adalah orang yang dapat menghadirkan di tengah masyarakat lisanul hal, bahasa tubuh atau lisan perilaku, itu yang lebih afdal, lebih tajam daripada lisan dari mulut kita.
Kita mungkin beberapa hari terakhir melihat ya, bagaimana dunia terkesima atau takjub dengan perilaku para pejuang Palestina ketika serah terima tawanan. Itu saya pantau sosial media baik yang berbahasa Arab, Inggris ataupun Indonesia, itu dunia dibuat kagum. Ternyata para tawanan pendudukan Israel yang ditawan oleh para pejuang itu dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan yang bagaikan raja gitu, dilayani, dimuliakan, kemudian diurus, sampai mereka itu ketika dilepaskan kepada pihak mediator itu terlihat senyum yang begitu tulus, mengucapkan selamat tinggal dan juga melambai tangan. Terlihat sekali wajah ketulusan mereka, seperti seolah-olah mereka itu merasa berat harus meninggalkan orang-orang yang menawannya. Itu tidak bisa dipungkiri karena sekarang media sudah begitu bisa disorot dengan video, dan itu menyebar luas dunia sehingga menuai pujian banyak pihak bahwa berbeda dengan tawanan yang ditawar di pendudukan. Ketika masuk cantik jelita, ketika keluar sudah berubah begitu dan lain sebagainya. Ini bagaimana Islam menunjukkan akhlaknya. Makanya dakwah yang paling afdal itu dakwatul akhlak, dakwah dengan akhlak. Rasulullah SAW sukses berdakwah itu karena akhlaknya sulit dibantah. Akhlaknya sulit dibantah. Mungkin kita sering mendengar cerita bahwa bagaimana Rasul itu ada seorang Yahudi tua ya, di pinggir desa, kemudian oleh beliau itu sering disinggahi, kemudian dikasih makan, bahkan karena sudah tua makannya itu beliau lembutkan dulu, dikasihkan kepada orang tersebut sepeninggal. Pada orang itu setiap hari mencaci Muhammad, mencaci dan mencela Nabi Muhammad tiap hari orang itu, tapi oleh Nabi dapat atensi, kemudian diberikan makanan, lalu makanannya dilembutkan. Setelah itu sepeninggal Rasul, orang ini kehilangan. Mana orang yang biasa memberi makanan kepada saya, roti yang sudah bubuk itu ya, sudah lembut. Ternyata dituliskan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan memberi hal itu, tapi tidak dilembutkan. Orang ini kehilangan. Orang yang biasa bantu saya ini, kalau ngasih makan saya itu dilembutkan, sementara kamu tidak. Lalu Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang dulu membantu nenek, memberikan makanan kepada nenek, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika dia masuk Islam. Itu akhlak, subhanallah. Bagaimana beliau SAW, dan bukti akhlaknya beliau itu tidak dapat dihitung, tidak dapat disederhanakan. Itu sangat-sangat. Bahkan kalau kita mencatat sirah Nabi SAW dalam berpuluh-puluh jilid sekalipun, itu isinya paling banyak adalah akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama akhlak, menunjukkan kepada mereka pesona akhlaknya, sehingga orang Barat, orang kafir, orang-orang non Muslim tertarik kepada Islam dengan akhlaknya. Nah, tetapi kadang ada anomali, ada orang yang mengaku Islam tetapi akhlaknya tidak Islami, begitu. Sampai ada seorang penulis, namanya beliau tokoh juga, cendekiawan Muslim, termasuk pembaharu pemikiran Islam di Mesir, namanya Muhammad Abduh. Mungkin pernah dengar Muhammad Abduh. Muhammad ini berguru kepada Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini termasuk murid ideologis dari Abdul Wahab, tokoh pembaharu juga. Kemudian setelah itu beliau dengan kecendekiawanannya mengatakan bahwasanya aku malah melintang di Eropa. Aku mundar-mandir di Eropa karena cendekiawan. Beliau sastrawan, cendekiawan, tokoh juga di kampusnya, tokoh juga di pergerakannya, dan di Eropa sangat dipandang orang ini, mewakili dunia Islam. Beliau mengatakan, aku melihat Eropa dan aku tidak menemukan orang Islam, tapi aku menemukan akhlak yang Islam. Tapi saat aku berkunjung ke negara-negara Muslim, aku melihat Islam tapi tidak melihat. Aku melihat orang Islam, tapi aku tidak melihat akhlak Islam. Jadi aku berkunjung ke Eropa, aku tidak dapatkan orang Islam, tapi aku melihat Islam di sana. Dan aku berkunjung ke negara-negara Muslim, aku melihat orang-orang Islam, tapi aku tidak melihat agama Islam di sana. Artinya apa? Beliau membaca dari perspektif
kemasyarakatan, perspektif yang sifatnya duniawi. Beliau melihat bahwa akhlak Islam itu sudah hampir banyak ditinggalkan. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa Islam itu agama pondasinya adalah akhlak, ya, dan muamalah al-hasanah. Jadi poin pertama, Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, saat itu Madinah adalah masyarakat yang akhlaknya tidak baik. Tetapi ketika datang Rasul, seketika terjadi perubahan yang sangat fundamental, dan Madinah hingga sekarang termasuk orang-orang yang akhlaknya paling baik di muka bumi. Dalam catatan perankingan kota teraman di dunia itu diraih oleh Madinah. Kota paling aman di dunia itu kota Madinah. Dan kota yang paling ramah buat wanita dan anak adalah Madinah. Sampai sekarang itu belum tergeser posisi kota Madinah sebagai kota paling aman, kota paling bersih, dan kota paling ramah terhadap kaum wanita dan anak. Itu berkat keberkahan dakwahnya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dengan bimbingan wahyu dapat merubah perilaku orang Madinah. Dan itulah sebenarnya peradaban yang paling hakiki itu. Peradaban itu bukan gedung-gedung tinggi dan bukan pabrik-pabrik yang cerobong asapnya ke angkasa. Bukan itu. Peradaban itu bukan mobil-mobil mewah, bukan juga gedung-gedung yang megah, bukan. Peradaban itu adalah akhlak. Peradaban itu adalah perilaku, karakter. Bagaimana semua bangsa itu menilai ataupun melakukan nilai-nilai yang luhur, yang universal. Itulah makna dari keadaban dan peradaban dalam Islam. Hal itu sebagaimana dalam Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban li Al-Albani. Ini pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam ta'liqnya, dalam komentarnya terkait dengan kitab Sahih Ibnu Hibban, bahwa beliau mengemukakan Madinah dulu adalah orang yang paling buruk akhlaknya, terutama dalam jual beli. Namun kedatangan Rasul merubah itu semua menjadi penduduk yang paling baik akhlaknya, terutama dalam akhlak jual beli. Maka tidak heran ketika di zaman Umar bin Khattab ada peraturan tidak boleh berjualan atau berbisnis di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikih jual beli. La yabi fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada yang jualan di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikih jual beli, fikih muamalah. Coba kalau pasar kita semuanya ada peraturan seperti itu, subhanallah, akan terjadi pasar yang sangat-sangat syar'i, sangat-sangat islami. Pasar Madinah yang pernah ada di zaman para khalifah zaman dulu. Tidak boleh masuk pasar Madinah kecuali yang ngerti fikih muamalah. Ayeuna mah nu ka pasar teh nu pangteu ngartina fikih muamalah. Salat ge henteu, ngaji henteu kadang. Kadang tidak tahu mana barang yang haram, mana barang yang halal. Buktinya apa? Di beberapa daerah mohon maaf masih ada yang jualan yang darah yang dibekukan kemudian itu masih ada, itu kan jelas-jelas haram. Tapi di sebagian pasar masih ada yang begitu. Belum lagi cara menyembelih hewan yang dia jual dagingnya itu. Bismillah gitu. Set kadang ku katar. Bismillah juga pegang begini aja satu. Coba bagaimana kita mau menjamin kualitas daging yang kita makan, barang yang kita konsumsi, kemudian kehalalan dan keharaman barang yang kita temukan. Sementara orang-orang yang jualannya bukan orang-orang yang tafakuh di dalam fikih muamalah. Nah ini PR kita bersama, bagaimana kita membuat sebuah pemahaman di masyarakat bahwa orang yang boleh berdagang hanya orang yang mengerti fikih muamalah, agar dia tidak menjual sesuatu yang madarat, baik madarat secara agama haram, atau madarat secara undang-undang ilegal, atau madarat secara kesehatan merusak kesehatan para pembeli, para konsumen. Nah itu yang dimaksud dengan al-fiqhu fil bai', mengerti dan paham tafakuh dalam urusan jual beli. Minimal sholat 5 waktu lah, tidak mesti paham ilmu muamalat, minimal dagang mau sholat 5 waktu, supaya ada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kedua, kan pasar itu yang motong ayam di pasar itu terus sampai dia nggak sholat itu gimana hasil sembelihannya? Ya kalau dia baca bismillah halal. Ya, cuman kan orang nggak sholat itu ya itulah. Ya, ada sesuatu yang kita nggak serem gitu. Kalau orang jualan, ya apalagi jualan daging gitu, kemudian dia melakukan muamalah, ya tidak menjaga sholat atau tidak sholat, kita juga nggak serem.
Jadi dia sanksikan, diragukan gitu. Dia baca doa enggaknya ketika nyembelih itu diragukan. Kalau orang tak sholat, orang nggak sholat kan nggak menjaga agama yang paling utama kan sholat. Lalu bagaimana dia menjaga aturan agama dalam penyembelihan? Yang paling utama saja aturan agama dia langgar, apalagi yang model-model menyembelih yang tidak terlalu utama dalam arti kata tidak melebihi sholat begitu. Maka saya menyaksikan kalau orang tidak sholat dia baca doa ketika nyembelih. Saya menyaksikan orang yang tidak sholat dia rapi dalam menyembelih hewannya. Maka kalau model-model daging mau beli pedagang yang soleh, model daging ayam, daging sapi, daging kambing, beli pedagang yang soleh. Setidaknya kita tahu solehnya itu ya lihat aja mukanya. Muka air wudhu itu beda sama muka yang tukang judi, masih beda itu. Muka air wudhu dengan muka maksiat itu beda. Ada cahaya, ada aura di sana, ada aura dari cahaya wudhunya. Karena wudhu itu dalam kitab Tauhidul Ahkam itu mengeluarkan, memancarkan cahaya ketakwaan dalam dirinya. Baik cahaya secara fisik, memang wajahnya terlihat enak dipandang karena bekas air wudhu, dan juga secara rohani itu ada pancaran dari balik air wudhunya itu. Nabi bersabda, nanti pembeda orang-orang yang suka wudhu dengan yang tidak wudhu adalah dari cahaya wajahnya. Dan kalau nanti diketemukan ada orang-orang bercahaya di wajahnya dan dia di badan wudhunya, maka kata Rasul, itulah umatku, umat Muhammad SAW. Maka barang siapa yang ingin cahayanya lebih dahsyat lagi, perbanyaklah wudhunya. Itu keistimewaan dari umat Rasulullah. Nah, minimal pedagang yang kita beli itu yang ada cahaya wudhunya, apalagi dia rajin sholat. Ya paling sederhana mungkin bahasa awam sekarang mah kayak kopiah lah begitu. Belajar kopiah bukan tanda, tapi setidaknya biasanya gitu, orang di kopiah itu jaga sholatnya, meskipun ya bukan mutlak. Apalagi kalau punya saudara, punya teman yang kita percaya dia itu kalau menyembelih dagingnya amanah. Dari sayur makan tidak perlu disembelih, ini daging yang hati-hati itu daging. Beli ke yang kita percaya, ya. Beli ayam orang kita percaya, orangnya tahu, orangnya juga kita kenal, itu lebih aman, lebih afdal. Supaya kita tarafti ininya, makan konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita jaga baik-baik. Ya. Juga kalau yang biasa yang makan di restoran yang non ya, itu juga perhatikan apakah dia menjual barang yang haram atau tidak. Kalau dia menjual daging yang haram, sebaiknya tidak, meskipun kita belinya bukan yang haramnya. Karena bisa jadi itu cucungkirna gabung, bisa jadi kartelnya gabung. Meskipun udah dicuci nggak boleh dipakai tetap. Karena itu bekas, meskipun udah dicuci, karena itu bekas memasak daging yang haram, maka tidak boleh untuk memasak daging yang halal. Tidak boleh. Karena itu namanya satu tempat untuk memasak dua yang haram dan halal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada para pedagang kita agar mereka lebih memahami fikih muamalah, memahami kembali akhlak dalam jual belinya. Amin ya rabbal alamin. Tugas kita yang bergerak di bidang itu yang menyampaikan. Poin yang kedua, faedah yang kedua dari surat Al-Mutaffifin adalah qala ba'du salaf inda qawlihi ta'ala wa mizajuhu min tasnim. Dan minuman ataupun mata air dari surga itu berasal dari tasnim. Hiya ainun fil jannah yashrubu minha al-muqarrabun sirfan wa tumzizu li ashabil yamin. Jadi surga itu ada sungai ya, yang bisa diminum langsung airnya. Dan mata air dari sungai surga itu namanya tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Mereka minum dari mata air bernama tasnim. Nah, tasnim ini merupakan mata air yang mengalir dari tasnim ini seluruh sungai-sungai dan juga air minum di surga. Itu dari tasnim. Jadi minuman kita nanti mereknya itu tasnim. Kalau bahasa kita mereknya itu tasnim karena berasal dari mata air tasnim. Surga itu dari situ airnya. Wa mizajuhu min tasnim. Disediakan untuk siapa? Yashrabu bihal muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang bertakwa yang masuk surga. Wa tumzizu li ashabil yamin, dan berselera tinggi gitu, mizaj. Mizaj itu mazaz itu selera yang bahasa kitanya, minuman yang sangat membuat kita ini berselera gitu. Untuk minum. Menarik ya. Kalau minuman kan nggak enak. Bahasanya bukan enak, istilahnya? Kalau kita mau ngopi, apa sih yang dicari kan bukan haus juga, bukan juga tapi selera gitu. Kenikmatan, sensasi, selera, kita pengen banget minum ini. Nah itu di surga itu nanti dari mata air tasnim itulah kita dapat mereguk segar dan lezatnya air surga. Mudah-mudahan kita semua dapat mereguk air itu. Amin ya rabbal alamin. Itu ada dalam tafsir As-Sam'ani, dan tafsir As-Sam'ani cerita seperti itu. Yang ketiga, ini poin terakhir dan bagian akhir dari surat Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim. Itulah setitik dosa yang ada pada hati mereka, ma kanu yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Artinya, setiap satu dosa yang dikerjakan itu ada nuktah, ada titik hitam yang dicatatkan di hati kita. Jadi setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan itu Allah catatkan satu noktah hitam di hati kita. Dosa kedua, dosa ketiga, dosa sampai lama-lama karena kita sering berdosa dan maksiat, itu hati ketutup dengan titik hitam. Gelaplah hati ini. Kalau hati sudah gelap, hidayah tidak akan masuk. Tidak bisa bedakan baik buruk. Kemudian hikmah tidak akan masuk. Ilmu juga tidak akan masuk karena hatinya sudah terhalang tirai hitam. Cahaya Allah yang turun berupa ilmu itu tidak akan menembus hatinya, tidak akan menyerap di hatinya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang manusia, idza akhta'a, apabila dia melakukan sebuah dosa atau kesalahan, khati'atan, satu saja, nukitat, dicatatkan, fi qalbihi, di hatinya, nuktah sauda, satu titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba, saqula qalbu. Kalau dia mengucapkan istighfar, bertaubat, astagfirullah, maka titik itu dihapus oleh Allah. Jadi hati, kalau kita berdosa, dicoretkan satu titik. Kita istighfar, dibersihkan lagi. Berdosa lagi, istighfar lagi, dihapus lagi. Berdosa lagi, titik hitam, dihapus lagi dengan istighfar. Maka istighfar itu kalau bisa sebanyak kita melakukan dosa, bahkan lebih. Rasul mengajarkannya 100, walaupun Rasul tidak berdosa, Rasul tidak punya kesalahan, mengajarkannya 100. Apalagi kita yang tiap hari mungkin 100 dosanya. Itu dengan istighfar dibersihkan. Ada sebuah hadis pernah saya sampaikan juga di sini, seorang hamba itu berdosa terus kepada Allah. Kemudian dia bertaubat, ya Allah, ini yang terakhir kali, ampuni saya. Ya udah, ghafartu laka, saya maafkan kamu. Ini dialog ini diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah. Kemudian dia sudah janjikan tidak akan berdosa lagi, tapi berikutnya lagi dosa lagi yang sama, gitu. Dosa lagi dia. Kemudian dia sadar dan dia beristighfar, taubat kepada Allah, ya Allah, ampuni saya, ampuni aku, dan tidak ada yang ampuni aku kecuali Engkau. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Ini bentuk husnuzonnya di sini. Bentuk husnuzon yang jadi nilai itu husnuzonnya. Ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Kemudian dia berjanji, aku berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi. Mual dosa dia, ya Allah. Ya udah, sana kamu dimaafkan. Dosa deh nu katiluna gitu. Dosa lagi yang ketiga. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka saat ini ampunilah aku, dan aku berjanji tidak akan berdosa lagi. Sampai Allah itu disebut hadis tersenyum melihat kelakuan orang ini dan mengatakan, liyaf'al ma yasha, geus kumaha pek wae kumaha maneh. Faqad ghafartu, aku akan ampuni kamu selama kamu mau istighfar. Jadi catatannya di situ. Pek wae kumaha maneh,
asal mana daek istighfar ku kaula diampura, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat itu. Dan setan pun putus asa dengan istighfar itu. Dalam sebuah hadis qudsi, setan itu dedengkotnya iblis berarti pernah bersumpah, wa izzatika wa jalalika, ya Allah demi keagunganmu, demi keperkasaanmu. Ini iblis sumpahnya dengan nama Allah. Akhirnya manusia sumpahnya dengan nama-nama planet kan gitu. Terbalik, jin aja iblis wae nu cek paribasa gitu. Sumpahnya dengan nama wa izzatika wa jalalika, ya Allah demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku bersumpah akan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Itu sumpahnya itu. Makanya seluruh konflik di dunia, seluruh perseteruan di dunia, baik pribadi manusia ataupun sebuah sistem yang terbesar di dunia, ujung pangkalnya itu adalah pertempuran ataupun pertarungan antara hak dan batil yang ujung-ujungnya adalah iblis dan malaikat. Mau konflik apapun, mau pertengkaran apapun, dari mulai pribadi sampai mungkin dunia, itu ujungnya adalah hak dan batil. Artinya antara iblis dengan malaikat. Kalau kekuatan buruk, kekuatan jahat, berarti iblis panglimanya. Kalau kekuatan baik, berarti malaikat panglimanya. Baik yang atas namakan agama atau bukan agama, pada akhirnya semua konflik itu dalangnya adalah iblis. Dalangnya adalah iblis. Yang iblis itu masuk kepada semua lini manusia. Ada iblis yang masuk kepada paham Lenin, ada iblis yang masuk melalui paham Marxis, ada iblis yang masuk kepada paham komunis, ada iblis yang masuk kepada paham ateis, kepada paham Zionis, kepada apa seluruhnya. Seluruh iblis itu masuk situ. Maka pertarungan itu adalah hak dan batil. Sehingga satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertolongan dan kekuatan adalah Allah SWT. Hanya itu yang bisa menaklukkan iblis. Hanya Allah. Kita saja di hadapan iblis itu lemah banget, Pak. Iblis melihat kita, kita mah nggak bisa melihat kita. Iblis bisa membunuh kita, kita nggak bisa bunuh iblis. Kecuali mungkin dengan ruqyah, membunuh biasa bisa. Iblis bisa menyesatkan kita nggak bisa menyesatkan iblis. Iblis bisa membahayakan kita mendunia izin Allah, kita tidak bisa membahayakan iblis. Iblis bisa menyerang kita nggak bisa. Maka satu-satunya cara agar kita dapat menaklukkan iblis dan mengalahkan iblis adalah minta tolong kepada yang maha kuat, yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya orang-orang beriman ini ketika dia berdosa, dia itu ketika istighfar dihapuskan kesalahannya. Kemudian iblis itu bersumpah dengan yang tadi, demi Allah, demi kebesaranmu, ya Allah, aku akan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Tapi Allah menimpali sumpah itu dengan sumpahnya juga, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi keperkasaanku. Jadi kalau tadi iblis bersumpah dengan nama Allah, sekarang giliran Allah bersumpah atas nama dirinya. Demi diriku, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan ampuni siapapun yang tersesatkan selama mereka mau istighfar. Wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum ma damastaghfaruni. Nah, iblis ini kecewa, putus asa itu begitu. Iblis paling putus asa dengan orang yang istighfar. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan Rabbighfirli ataupun astaghfirullah. Dia kecewa, dia putus asa. Kalau orang sudah begitu, artinya di dalam hati orang ini masih ada keyakinan baiknya, husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada orang yang mati, sebelum mati dia berwasiat kepada keluarganya. Nah, nanti kalau bapak mati, bakar mayat bapak. Ini hadis sahih. Mungkin orang-orang yang ngambil kenapa orang mati dikremasi dibakar mungkin dari sini tahu. Dia berwasiat nanti kalau bapak mati, bakar mayat bapak. Lalu abu-abu tulangnya itu kumpulkan,
buang ke laut. Oh, dilarang juga Hindu. Buang ke laut. Bali. Iya. Ini mungkin terjadi di umat terdahulu, di umat sebelum kedatangan Cina. itu hadis Bukhari. Kemudian disebut oleh hadis tersebut, orang ini ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kau lakukan itu? Iya, Pak. Dia katakan, ya Allah, inni khasyitu. Ya Allah, aku takut kepada azabmu. Akhirnya aku hancurkan diriku supaya tidak ada bekas, tidak ada yang bisa kau siksa dari tubuhku. Aku takut ya Allah kepadamu. Maka kau hancurkan semuanya. Apa kata Allah? Raditu bika. Aku meridhoimu, masuklah kamu dalam surga. Jadi husnuzon orang itu bahwa Allah itu akan mengampuni, dan dia takut banget sama Allah. Akhirnya dia hancurkan itu badannya. Nanti kalau saya mati, bakar, buang abunya di laut sehingga tidak ada bekas sama sekali. Tapi turutan ya dong. Ya terang jangan diturutin, kan ini syariat orang dulu, bukan syariat zaman sekarang. Saya zaman sekarang orang meninggal itu dikubur, dimandikan, disolatkan, dikubur. Syariat zaman dulu itu begitu. Jadi dibakar, kemudian dibuang ke laut abunya. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan itu? Aku takut kepada siksamu ya Allah, sehingga aku meleburkan diri supaya tidak kau siksa gitu. Untuk pertobatan. Ya. Allah itu suka dengan hamba yang punya sikap seperti itu, yakin kepada dirinya, yakin kepada Allah gitu, yakin dengan rahmatnya, yakin dengan ampunannya, yakin juga dengan siksanya. Jadi Allah melihat, hamba ini punya keyakinan, saya ini punya siksaan. Allah ridho dengan itu, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang yang Allah itu bisa takjub pada satu hal kemudian melupakan yang lain. Ada dalam kitab Adabul Mufrad, silakan baca. Ada seorang hamba dalam hidupnya tidak punya kebaikan satupun. Ma wujida minhu khairan. Coba lihat riwayatnya itu. Ada hamba ketika dihisab tidak ada kebaikan sedikit pun, kecuali dia itu waktu di dunia ahli sedekah. Akhirnya Allah melupakan orang ini perbuatan-perbuatannya dan fokus pada sedekahnya, dan dia masuk surga. Jadi ada orang, dia dalam hidupnya dicari sofahatul amal. Sofahat lembar-lembar amalnya itu diperiksa oleh malaikat. Bisa dia hadir ajalnya. Tidak ada catatan kebaikan itu. Ini umat terdahulu juga, kejadiannya pada umat terdahulu. Di lembar dibuka, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Malaikat melaporkan, ya Allah, nggak ada catatan baiknya. Orang ini nggak pernah berbuat baik. Kemudian didapati ada. Apa itu? Dia ini min ahlis shadaqah, sakhawatul qalbi, min ahlis sakhawah, orang yang dermawan. Akhirnya Allah apa? Tajawaza anhu. Tajawaza itu apa? Tajawaza itu mengesampingkan. Allah akhirnya mengabaikan. Allah akhirnya tidak memperhatikan, tidak menghitung orang ini hisab dari amal-amalnya. Dan akhirnya Allah fokus kepada kebaikannya itu, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Besok pas ada Adabul Mufrad kita akan bacakan hadisnya karena babnya memang tentang itu. Cuma saya bacanya lebih dulu, jadi belum sempat diterangkan. Kadang Allah begitu. Ada lagi dalam hadis, ada orang masuk surga hanya gara-gara punya pekerjaan yang kita nggak bisa bayangkan. Selalu menyisihkan duri di jalanan. Jadi Allah itu takjub, ada hamba Allah masukkan ke dalam surga, dilihat amalnya, hanya punya kebiasaan noker cucuk di jalan. Orang cucuk zaman air kan aya cangkang sampo, cangkang nanti cau, kan itu duri jalan itu masuk itu. Sampah-sampah itu masuk karena orang kalau ngageleng kulit cau bisa tinggal sewa, bisa termasuk duri zaman sekarang. Jadi ada orang masuk surga hanya gara-gara dia itu punya kebiasaan kalau melihat paku cucuk di jalan dia berhenti dibuang. Kan sepele itu, tapi orang kadang berat melaksanakan itu. Pernah kita berhenti gitu, menginginkan, tapi kan sekali dua kali. Saya sering memang kalau ada bau, ada paku, ada embun di jalan itu kadang kita lewat. Lah ada kayak Indonesia gitu. Padahal kalau kita mau berburu surga dari hal yang sepele bisa dengan cara itu. Lagi naik motor, duri nih, ada motor batu, kira-kira piko sewaden batur, pinggirkan.
Itu. Jadi kita bisa sambil naik motor, bisa sambil berburu surga, berburu tiket surga. Apa masalah itu tiket war ya, tiket war. Dulu ada tiket war. Nah, sekarang ini tiket warnya berburu surga. Dengan cara seperti itu. Ada lagi yang masuk surga gara-gara hanya karena ngasih minum anjing yang haus kan begitu. Ada orang dimasukkan ke dalam surga ngasih anjing yang kehausan. Ada wanita, dia wanita dulunya akhlaknya tidak baik, tapi melihat anjing karunya, dia akhirnya ngambil sepatu kulit, diambilkan air diminumkan, dan anjingnya itu menjadi bertahan hidup sampai dikatakan hadisnya syakarullah, Allah berterima kasih kepada orang itu. Allah berterima kasih kepada orang karena orang ini telah memberi air menghilangkan kehausan yang ada padanya. Nah, kembali ke tema tadi bahwa poin nomor 3-nya tafsir dari ayat kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun, bahwasanya sekali-kali tidak maka orang-orang yang berdosa itu akan dicatatkan ron itu noda bimangka makanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Tafsir hadisnya adalah bahwa apabila seorang manusia melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, akan dicatatkan atau dinuktahkan pada hatinya nuktah warna hitam. Kalau dia naz'ah, kalau dia bertaubat, istighfar dan mengucapkan istighfar, bertaubat, saqula qalbu, maka hatinya akan bersih kembali. Imam Ghazali mengatakan hati itu bagaikan cermin, al-qalbu kal mir'ah. Hati itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu penuh dengan debu, mustahil ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Kan dalam hadis itu kan ilmu itu seperti air hujan kan? Dalam hadis Bukhari di pembukaan dulu kalau tidak lupa, bukan tidak ingat, tidak lupa gitu. Kalau tidak lupa, kalau masih ingat dulu di pembukaan hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Nabi SAW menjelaskan ilmu dan hidayah taufik yang Allah turunkan ke muka bumi seperti air hujan. Ilmu atau hidayah itu seperti air hujan, turun ke bumi dengan merata. Hujan itu kan merata, semua orang berpotensi dapat. Akan tetapi manusia sebagai orang yang menerima ilmu itu ada 3 macam. Cara pikir dan kualitas diri ada 3 macam. Kata Rasul, ilmu bagaikan air hujan dan manusia itu bagaikan tanah. Tanah itu ada yang tanah subur, namanya itu naqiyah. Tanah subur itu dia menyerap air, menyimpan air, menumbuhkan pepohonan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Itu perumpamaan dari Rasul bagi orang yang bisa menangkap ilmu, menyerap ilmu, memahaminya, kemudian mengamalkan untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu tanah subur. Di antara kita ada tanah subur, tapi ada tanah yang lain juga. Yang kedua, ada tanah yang hanya menampung air saja, seperti kolam, balong. Kata Rasul itu manusia yang menerima ilmu itu seperti balong itu buatnya. Menampung ilmu, menampung air, menyimpan air banyak. Orang lain ngambil dari balong itu buat mandi, buat cuci piring, buat minum, buat bebersih, buat wudu, segala macam. Ini perumpamaan bagi orang yang kerjaannya ngumpulin ilmu, belajar kemana-mana, ilmu banyak. Di pikiran, di otaknya itu semua ilmu ada. Pokoknya dia kaya ilmu, tapi dia sendiri kebingungan gimana cara mengamalkan ilmunya. Ada yang begitu. Jadi bank ilmu gitu. Jadi pengumpul ilmu. Pokoknya orang ini ditanya apa aja tahu dia. Kita berentah dengan profesor tapi itu bisa milih boleh. Nah gitu. Pokoknya kalau ada istilahnya ahli udah ahli gitu. Kalau kata Pak Jimli Asidikiman, ada profesor yang 5 kali botaknya tuh tapi nggak paham-paham gitu. Ada yang begitu gitu. Ini orang ilmunya banyak, tapi dia sendiri kebingungan gimana ngamalin ilmunya. Akhirnya nggak bermanfaat bagi dirinya, nggak bermanfaat bagi orang lain. Tetapi orangnya masih mending dia bisa menyerap ilmu. Orang lain yang mau ngambil ilmu darinya masih disampaikan. Artinya dia masih bisa ngajar, dia masih menyampaikan kepada orang ilmu itu. Kemudian orang lain juga bisa bertanya kepada dia suatu hukum, suatu solusi. Tapi dia sendiri tenggelam dengan ilmunya, tidak tahu. Kalau itu kan masih lumayan. Ini kalau ada orang pandai berilmu, tapi ilmunya itu untuk menjustifikasi keburukan malahan.
Kemana? Ada nggak ini ya ancamannya orang kayak gitu? Nah, itu menukat dulu ya. Nah, yang ketiga ini kata Rasul, tanah itu ada yang seperti batu cadas. Tidak bisa nyerap ilmu, tidak bisa nerima ilmu. Jadi cairnya kata begitu mah teu kaserap. Tidak nyerap, teu eta makna. Paham saja tidak. Masuk saja enggak orang seperti itu. Udah menutup, sudah bebal ininya. Apa namanya? Otaknya sudah bebal. Jadi asup ge henteu, ai masih mending masuk telinga kiri, keluar telinga kanan masih mending. Itu berarti masuk. Ini mah enggak, masuk aja enggak gitu. Ada orang seperti itu. Makanya Nabi bersabda, manusia itu seperti tanah dan ilmu itu seperti air hujan. Tanahnya itu ada tanah subur, ada tanah balong, ada tanah liat atau tanah lempung ya, yang tidak bisa menyerap air. Nah kita mah kalau tidak bisa jadi tanah yang subur, minimal yang kedua tanah balong, tanah yang cekung gitu nampung air hujan. Jadi orang tuh bisa ngambil ya sasiup dua siup bisa lah ngambil situ, bisa ngambil buat nyiram, bisa masih digunakan untuk mencuci kendaraan, masih penting gitu. Jadi orang ini ilmunya banyak, bisa jadi orang bertanya kepada dia, nanya fatwa, nanya hukum, nanya solusi, nanya hukum agama dan sebagainya. Masih penting, meskipun dia sendiri nggak ngamalkan, gitu. Meskipun dia sendiri bingung dengan ilmunya gitu. Banyak ilmu itu buat apa? Dia tidak bisa memanfaatkan. Jangan sampai yang ketiga pokoknya. Dalam bahasa Arab yang ketiga itu namanya ajadib. Yang pertama tanah subur, dalam bahasa Arab namanya thayyibah atau nakiyah. Yang kedua seperti balong itu namanya kian. Mangkian, tukang balong ternyata minatnya begitu. Yang ketiga ajadib, memang dia tanah yang liat, tanah keras, tidak bisa menyerap air apalagi memberi manfaat. Yang penting jangan jadi yang ketiga, seperti tanah liat. Ilmu termasuk, ilmu tidak dapat dia pahami, mendengarkan pun sepertinya dia nggak mempan gitu. Jadi selalu mental. Nah orang seperti ini yang disebut orang yang tidak bisa menyerap ilmu apalagi memberi manfaat pada dirinya atau pada orang lain. Adapun orang yang tadi ilmunya banyak tetapi cara berpikirnya salah, nah itu mah ada banyak faktor. Bisa jadi faktor kepentingan baik pribadi maupun golongannya, bisa jadi faktor keterpaksaan, bisa juga faktor tekanan. Jadi bisa karena keinginan, bisa karena kepentingan, bisa karena tekanan juga. Orang-orang seperti itu akhirnya ilmunya itu tidak membimbingnya kepada kemanfaatan. Ya, ilmunya banyak tetapi mendukung kebatilan. Ilmunya itu banyak tapi mendukung kezaliman dan sebagainya. Ini adalah sebuah cara pikir yang bukan ilmunya yang salah tetapi dia cara berpikir. Kan kata para ulama disebutkan bahwa ulama itu ada tiga. Ulama itu ada tiga. Di samping pembagian secara umumnya ulama su' dan ulama khair, ulama yang baik, ulama yang buruk, tetapi secara rincinya ulama itu ada tiga. Yang pertama ada ulama udaulah, yang kedua ada ulama ummah, yang ketiga ada ulama rabbani. Ulama udaulah, ulama ini tindaknya sebagai stempel pemerintahan saja, stempel kerajaan. Raja ngomong apa, nah dia stempelnya itu mengokekan. Semua pokoknya yang raja bilang itu benar dan oke. Itu namanya ulama sultan atau ulama udaulah. Dia menjadi dia menjadi pengesah dari seluruh kebijakan kerajaan. Yang kedua ada ulama ummah. Ulama ummah ini ulama yang sesuai selera masyarakat. Masyarakat yang kumaha, dia juga begitu. Masyarakat inginnya apa, dia begitu. Masyarakat tidak mau apa, dia juga tidak begitu. Pokoknya ulama yang kedua ini selera masyarakat. Gitu. Kumaha sadarea atau ulama ini seperti ini. Kadang tidak objektif, akhirnya dia menanggalkan keilmuannya dan mengikuti selera masyarakat. Yang ketiga ini ulama yang ideal, ulama rabbaniyin. Karena Al-Quran berbicara kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu para ulama yang rabbaniyin. Ulama rabbaniyin ini di hadapannya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. La naqulu bima illa bima ridha. Tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi, tidak melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Ini ulama yang ideal yang ketiga, namanya ulama rabbaniyin. Ulama Allah, ulama rabbaniyin, yaitu hanya berbuat, hanya berkata, hanya bertindak yang ada ridha Allah di sana. Dia tidak takut kerajaan,
dia tidak takut masyarakat, tidak takut pamornya jatuh, tidak takut kedudukannya hilang, tidak takut juga pencahariannya hilang. Dia fokusnya adalah hanya Allah semata. Allah ridho maka dia jalan, Allah tidak ridho dia tahan. Demikianlah penjelasan dari tafsir surat Al-Mutaffifin. 3 faedah. Insyaallah berikutnya kita masuk ke tafsir Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Kita masuk Al-Infitar minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan ada umurnya, mudah-mudahan ada kesempatannya Allah pertemukan kita kembali dalam tafsir juz ini. Wallahu ta'ala bisawab, wallahu ta'ala bi muradihi wa taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.